Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando, NIM 2151044. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah suatu proses komunikasi antar pribadi ataupun antara perorangan dan bersifat pribadi, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Baik, langsung saja kita akan membahas sejarah perkembangan komunikasi. 1. Komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya diakui oleh hampir semua agama. Telah ada sejak masa Adam dan Hawa. Sifat manusia untuk menyampaikan keinginan dan untuk mengetahui hasrat orang lain merupakan awal keterampilan manusia berkomunikasi secara otomatis melalui lambang-lambang isyarat. Kemudian disusun dengan kemampuan untuk memberi arti setiap lambang-lambang itu dalam bentuk bahasa verbal. Perkembangan komunikasi antar manusia tidak terlepas dari pengaruh naluri kemanusiaan itu sendiri. Untuk bertahap hidup, manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk saling membantu. Sementara pada tahapan saling memberikan bantuan, inilah proses komunikasi akan sangat dibutuhkan, yaitu 1. Zaman tanda dan isyarat. Zaman ini merupakan yang paling awal dalam sejarah perkembangan manusia dan muncul jauh sebelum nenek moyang. Mau dapat berjalan tegak dalam berkomunikasi satu sama lain. Peran insting atau meskipun masih sangat rendah sangatlah penting. Proses komunikasi manusia lebih berdasarkan insting dan bukan rasionalnya. Yang kedua, zaman bahasa lisan. Yang ketiga, zaman tulisan. Berikut ini beberapa definisi komunikasi menurut para ahli komunikasi. 1. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjalankan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan akibat atau hasil apa. 2. Memberi batasan lingkup communication berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap, atau emosi dari seseorang atau kelompok. 3. Communication dapat didefinisikan sebagai social interaction melalui pesan-pesan. Selanjutnya, perkembangan komunikasi antar pribadi. Pada tahun 1960-an, komunikasi antar pribadi memulai perkembangannya pada tahun ini dan setelahnya komunikasi antar pribadi mulai menemukan bentuknya sampai sentuhan bisa menjadi satu bidang. Sentuhnya bisa menjadi suatu bidang studi tersendiri dalam ilmuwan komunikasi. Namun begitu, catatan tentang sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi telah ada jauh sebelum tahun ini. Hanya saja masih pada tataran pembahasan komunikasi secara luas dan jikapun khusus masih berada pada pembahasan speak communication. Selanjutnya, pengertian komunikasi antar pribadi. 1. Menurut Rogers, dalam Dictionary, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. 2. Tan mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi harus ada unsur-unsur yang mendukung agar dapat berjalan lancar. 1. Siapa yang berkomunikasi atau sumber atau komunikator sebagai titik awal proses komunikasi dengan membagi informasi ide kepada orang lain. 2. Tujuan secara umum dapat dikatakan tujuan komunikasi adalah suatu usaha membawa orang lain ke sudut pandang pembicara atau sumber atau komunikator sehingga pada giliran dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diharapkan. 3. Kepada siapa ia berkomunikasi atau penerima adalah seorang yang mendengarkan bila seseorang berbicara dan bila seseorang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.